بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأزواجه ولذرياته ولأهل بيته أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين شيء لله له ولهم الفاتحة. ثم إلى جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها الفاتحة. ثم خصوصا مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah ikhwah fillah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Kifayatul Akhyar. Kita masuk ke judul baru tadi ya, Kitabuz Zakah. Nah, ini masalah zakat ya. Masalah zakat, pengeluaran harta yang menjadi rukun Islam yang ketiga tadi ya. Al-Musannif rahimahullahu ta'ala mengatakan Kitabuz Zakati. Nah, ini maksudnya ini adalah kitab zakat yang berbicara tentang zakat. Tajibuz zakatu fi khamsati asya'. Wajib zakat pada 5 perkara. Jadi selain yang 5 ini tak wajib zakat. Yang pertama al-mawashi, yaitu ternak-ternak. Cuma nanti ternaknya ada kriteria tak? Nah, nggak semua ternak kan itu kan. Bagaimana kalau ternak ayam ya kan? Ayam kampung, ternak bebek kan itu. Nah, ini dibahas nanti. Wal athman, harga-harga, maksudnya barang yang menjadi nilai tukar berupa emas dan perak. Waz-zuru'i, dan tanaman-tanaman. Tanaman juga ada ketentuan ya kan. Waz-thimari, dan buah-buahan. Kemudian wa'urudit tijarah, barang-barang perdagangan. Nah, es krim kan. Nah, apalagi kan aqua galon. Nah, itu dia, Pak. Nah, az-zakatu, adapun zakat itu fil lughah, pada bahasa, an-numuwu wal barakatu wa kathratul khair. Zakat itu pada bahasa maknanya an-numu, tumbuh, bertumbuh, berkembang. Wal barakah, berkat. Wa kathratul khair, banyak kebaikan. Jadi orang yang berzakat itu hartanya bertambah, makin berkah dia. Orang yang berzakat banyak kebaikan dari harta tuh. Nah, tadi. Yuqalu, dikatakan zakaz zar'u idza nama, telah bertumbuh tanam-tanaman, idza nama, apabila dia tumbuh. Berkembang tanam-tanaman bila dia berkembang. Wa zaka fulanun, dan si fulan itu telah berzakat. Ai kathratu birrihi wa khairihi, maksudnya banyaknya kebaikannya. Kebaikan daripadanya, dari si fulan tadi. Jadi ini makna bahasa.
Zakat maknanya 3, tumbuh, berkah dan banyak kebaikan. Jadi orang yang tak berzakat tak mau tumbuh hartanya, tak berkah dan tak banyak kebaikan. Wa hiya fi syar'i ismun. Dia dalam syariat itu ismun liqadrin minal mal. Bagi satu kadar dari harta makhsusin. Kadar tertentu. Jadi nama bagi kadar tertentu dari harta. Yusrafu li asnafin makhsusah, yang diberikan kepada golongan-golongan tertentu. Jadi zakat tuh nggak bisa pantang teraga kasih zakat. Ya kan? Nampak gaya itu kasih zakat. Tak bisa, Pak. Ya ada golongan-golongan tertentu. Bisyara'ita, dengan syarat-syarat pula. Ada lagi syaratnya lagi. Jadi kalau dia ukurannya tertentu, kelompoknya tertentu, syarat-syarat tertentu. Jadi itu arti zakat 3 secara istilah. Wa summiyat bidzalik, dan dinamakan zakat itu dengan dengan itu zakat ya. Dengan al-madhkur min az-zakah ya. Dengan yang disebutkan daripada kata zakat. Li'annal mal, karena harta itu yanmu bi barakati ikhrajiha, akan berkembang dengan berkah mengeluarkannya. Jadi kalau orang tak mau bayar zakat, tak berkah nanti itu hartanya. Ya kan? Satu sini rumah sewanya 5 kan? Berapa tuh per tahun kan? Satu rumah 1 juta kan? Kali 5 juta kali 12 bulan. Sampai enggak tuh 85 gram emas, 84 gram. 85. Itu dia tat. Kemudian wa du'ail akhir, dan akan berkembang dengan doa orang yang mengambil. Jadi doa harta yang dizakatkan itu kenapa berkembang? Karena berkah mengeluarkannya. Yang kedua, berkah didoakan. Makanya kita kalau nerima, karena orang menerima zakat itu sunnah berdoa. Allahumma salli ala fulan. Itu satu. Kalau dia impak sedekah, ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abaqaita. Kan itu kan? Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran pada apa yang kamu berikan, dan Allah memberikan kekekalan kepada apa yang telah kamu, wa ajarakallahu fima a'taita wa barakallah, Allah berikan berkah pada apa yang tersisa. Itu dia. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mud'ifun. Apa-apa yang kalian datangkan daripada zakat, kalian mengharapkan wajah Allah pada zakat, maka mereka adalah orang-orang yang akan ganjaran itu, orang-orang yang akan mendapatkan lipat ganda ganjarannya. Ini berbicara tentang zakat dan riba dilawannya. Jadi kalau riba itu tak berkembang. Thumma wujubuz zakah thabitatun bil kitabi was sunnati wa ijma'il ummah. Wajibnya zakat itu tetap dengan kitab, maksudnya landasannya Al-Quran, As-Sunnah dan ijma'. Ijma' umat. Maksudnya ijma' ulama. Gitu wajibnya zakat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa atuz zakata, dan tunaikanlah oleh kalian akan zakat. Ini ayat. Wa minas sunnah, dari sunnah hadithu bunyal islamu ala khamsin. Islam itu dibina di atas 5 perkara. 5 dia. Wa minha az-zakah, wa minha, daripada yang 5 itu kan Islam itu dibina di atas 5 perkara. Dari yang 5 itu az-zakatu, zakat. Dari yang 5 itu bermula zakat. Walihada kanat ahada arkanil Islam, oleh karena
itulah zakat menjadi salah satu dari rukun-rukun Islam. Faman jahadaha kafar. Siapa yang mengingkari zakat, dia kafir. Jadi otomatis orang yang tak percaya zakat itu wajib, kafir dia. Nah, gitu. Illa an yakuna qariba ahdin bil Islam, kecuali kalau dia itu dekat masa Islam, maksudnya baru masuk Islam. Nah, kalau orang baru masuk Islam, ya dia masih ragu zakat, ini mesti dimaafkan. Kadang-kadang kalau lihat Rasul itu kan menyuruh Mu'adz itu mengajak orang Islam itu bertahap. Ini kadang ada orang mau masuk Islam, sunat dulu yang digambarkan. Akhirnya tak jadi dia masuk Islam, kan itu kan. Potong kepala Pak Lurah, kan itu kan. Nah, belum masuk Islam dah, sunat dulu digambarkan. Padahal kata Nabi, syahadat dulu, kan itu Pak. Setelah syahadat, ajarkan sholat, ya kan, ajarkan zakat. Ini enggak sunat dulu. Sampai katanya yang sudah sunat pun suruh potong sedikit. Kode aja. Kan kacau tuh. Nah, itu dia. Wa man mana'aha, siapa yang menyegah dari membayar zakat, wa huwa ya'taqidu wujubaha, sementara dia yakin kewajibannya, ukhidat minhu qahran, diambil secara paksa. Ini yang ngambil nih negara ini, pemerintah, Dewan Zakat. Kalau kita sekarang Basnas kan itu kan, Basnas yang ngambil, wajib. Thumma zakatu naw'an, kemudian zakat itu ada dua macam. Nah, ahaduhuma yata'allaqu bil badan, yang pertama dari salah satu dari keduanya itu berkaitan dengan badan. Ada zakat badan namanya. Nah, apa dia? Wahia zakatul fitr, zakat fitrah. Makanya zakat fitrah itu terkait dengan individu yang lahir yang hidup semenit sebelum Ramadan, meninggal semenit setelah Ramadan, contohnya itu wajib zakat. Nah, itu dia tak. Jadi kalau yang hidupnya awal Ramadan meninggal, tak wajib zakat. Atau yang lahirnya setelah takbiran, tak wajib zakat. Wahia wasata'ti insyaallah ta'ala fi mahalliha, nanti akan datang insyaallah pada tempatnya, tempat zakat fitrah pembahasannya. Wa tsani yata'allaqu bil mal, yang kedua berkaitan dengan harta. Nah, tadi kan zakat badan, sekarang zakat harta. Makanya beda zakat fitrah dengan harta tuh gampang. Waktu membayarnya, zakat fitrah tuh dibayar di mana badan itu berada waktu wajib. Nah, gitu. Jadi misalnya kita tinggal di Duri, waktu wajib tuh kita berada di Sumbar. Ya bayar situ lah. Nah, karena badan. Nah, itu wajibnya. Iya, di mana badan berada. Tapi kalau zakat harta, di mana harta dihasilkan. Nah, kalau di Duri jangan ke Sumbar, Pak. Nah, gitu. Selesaikan Duri dulu. Lewat di Duri dah semuanya orang tuh tak menerima zakat, jarak kosor. Pindahkan ke jarak kosor. Jarak kosor paling yang terdekat gitu kan. Setelah itu baru yang terjauh. Itu terdekat wilayah kosor, boleh kosor sholat. Jadi kalau Duri ini mungkin ke Dumai ya kan. Pekanbaru gitu. Kalau di Duri ini tak ada lagi menerima zakat. Nah, gitu. Nah, itu dia. Heran juga kita kan. Bertambah. Berarti ada yang salah nih Pak, pengelolaannya Pak. Kemudian wahia hadhil umur, dan yang kedua inilah perkara-perkara wahia, dan ia yang kedua, maksudnya ya ta'allaq bil mal itu, hadhihi ini dia adalah al-umur, perkara-perkara yang allati dzakaraha syekh, yang disebutkan ianya oleh syekh. Jadi maksudnya masalah zakat ini, zakat harta yang dibahas gitu sekarang ini. Wa sata'ti mufassalatan fi mahalliha, nanti akan datang yang hadhihi ini, yang hadhihi yang kedua nih ya.
Akan datang mufassalatan dengan terperinci fi mahalliha pada tempatnya. Insyaallah taala, insyaallah. Wallahu a'lam. Tapi perlu juga nanti praktek hitung zakat. Nah, waris sudah kan? Belum selesai kan? Nah, zakat lagi, baru menghitung masa haid. Terus Ustaz Ruslin tuh kan? Masa haid tuh harus dihitung juga tuh, Pak. Supaya tak salah. Fa ammal mawashi, adapun ternak-ternak, hewan ternak, fatajibu zakatu fi thalathati ajnas, wajib zakat pada 3 jenis, minha, daripadanya 3 jenis saja. Selain yang 3 itu tak wajib zakat. Jadi ini supaya nggak melebar kemana-mana. Jadi kalau ada jamaah nanya, ada nggak zakat ayam dari sisi ternaknya? Nah, ini kita bilang ya hanya 3 gitu. Cuma dari sisi dia dikelola ada nggak zakatnya? Ada gitu. Hewan potong, ya kan? Ayam potong. Wahia, yang 3 tu al-ibil, unta, wal bakar, sapi, wal ghanam, kambing. Nah, jadi unta, sapi, kambing. Ternak ayam tak wajib zakat. Itu sejenisnya juga. Kalau kerbau dikiaskan kemana? Iya, bakar. Nah, bakar. Apalagi, Pak, yang sejenis bakar, Pak? Ya. Yang dia Udah. lemo ya. Sapi sejenis. Jadi pokoknya sejenis kerbau, kiasan kerbau. Sejenis kambing, domba misalnya kan. Kalau kuda? Kuda enggak wajib. Enggak wajib zakat. Al-ibil, karena biasanya kuda itu dia untuk kendaraan. Nah, kalau diperjualbelikan, dia dah kena zakat perdagangan. Beda nanti. Nah, itu dia. Jadi beda dia, Pak. Nah, bukan ternaknya. Apalagi tak? Ternak kondit. Tuh, tak wajib zakat tuh. Karena kita tak dibenarkan kan orang Islam gitu kan. Rusa masuk ke sapi. Rusa Binatang liar, nggak masuk dia. Kenapa? Karena jarang orang menernaknya gitu. Binatangnya pun sikit. Sikit. Ya, kalau yang Gitu. tengok yang di kurban-kurban yang dizakatkan ini itu semua kan harus lebih banyak. Padahal kalau dipikirkan seharusnya mungkin habis. Jadi standarnya 3 nih, Pak. 3 aja gitu. Kecuali misalnya kalau rusa ini lihat juga ada rusa masuk ke lembu kan, yang besar. Ada rusa yang kecil, kijang ya kan, ke kambing. Tapi rusa ini jarang orang ternakkan ya, banyak itu. Jarang dia. Dapat pun satu. Jawaban 1 itu pun dilarang negara sekarang kan. Nah, dalil wujubiha, dalil wajibnya zakat pada binatang ternak ini, zakat fi hadhihi thalatha, pada yang 3 ini al-ijma'. Ijma'. Wa ghairuhu dan selainnya, selain ijma'. Jadi dalilnya tuh ijma' dan selain ijma'. Nah, apa dia? Jadi ijma' ini pun perlu pembahasan yang mendalam nanti gitu kan. Wal ma'na fi takhsisiha, dan pengertian pada pengkhususan yang 3. Kenapa kok 3 aja dikhususkan? Nah, gitu, enggak yang lain. Kathratuha, karena banyaknya yang 3 nih. Nah, di mana-mana kita tengok biasa yang 3 nih kan. Kalau di Arab banyak unta. Kalau di Sumatera nih mau lembu mau kambing banyak. Nah, wa kathratun nama'iha, dan banyak berkembangnya. Enggak pernah habis-habis dia. Nah, gitu. Enggak pernah langka dia. Setiap tahun berapa, Pak, dipotong, Pak, di duri aja. Ribuan ekor, tak pernah habis. Tapi rusa diburu dari tahun ke tahun habis. Kan itu kan? Nah, jadi karena banyaknya dia berkembang itu, ini dikhususkan. Wa kathratul intifa'i biha. Anjing itu sekali beranak berapa, Pak? Itu 2. 2 ya? Yang banyak itu berarti. Kalau kambing sekali beranak Kalau kambing paling banyak 2 dia. 2 ya? Tapi lebih banyak kambing dari anjing kan? Oh iya. Nah, gitu. Wa kathratul intifa'i biha, dan banyaknya pemanfaatan dengannya.
ma'a kauniha ma'kulatan, bersamaan dengan keadaan yang tiga ini dimakan. Nah, jadi atas pengkhususan ini, yang pertama dia banyak, yang kedua mudah berkembang, yang ketiga banyak manfaatnya, dan yang keempat dimakan. Fahtamalat al-muwasah, maka terkandunglah ya al-muwasah. Muwasah itu penghiburan, keluasaan ya. Jadi kalau dia dizakatkan, itu orang nggak akan merasa sayang. Kenapa? Oh, nanti kan beranak berkembang. Nah, itu dia. Jadi makna itu yang menyebabkan dikhususkan yang tiga menurut Imam Al-Hisni. Al-muwasah. Muwasah itu maknanya sebenarnya penghiburan, keleluasaan lah kita ini kan gitu kan. Jadi ihtamalat, mengandung ya, terkandung pada yang tiga jenis ini pengkhususannya al-muwasah. Jadi kalau kita memberikan itu, kita masih punya harapan ternak tuh nggak akan habis. Nah, gitu. Ibaratnya orang kalau hari raya tuh mecahkan duit 2000, nah, waktu dia memberi ke anak-anak 2000, hati ini masih lapang aja Pak. Coba 100.000 kan ada 30 orang. Dengan 20.000 kan beda. Nah, itu muasah tadi. Waktu memberi 2000 uang THR tuh muasah dia, lapang gitu. Masih banyak lagi stok kan itu. Anak-anak tuh yang penting kan barunya kan itu kan. Duit tuh. Iya. Kecuali yang udah tahu kan. Nah, ini dia. Bi khilafi ghairi, selain beda dengan yang selain yang tiga tuh. Nah, gitu. Jadi kalau ayam potong tuh sekali datang penyakit habis kan itu kan. Kemudian dia juga ya beda lah ya kalau kita memberikan zakat seekor kambing kepada orang dengan seekor ayam kan beda gitu kan, dengan ayam. Nah, gitu. Wa bi anal asla adamu wujubiha fi ghairiha, dan dengan gambaran bahwasanya asalnya tiada wajibnya zakat pada selain yang tiga. Ya, asalnya itu apa? Asalnya tidak adanya kewajiban zakat pada selain yang tiga. Illa ma thabata bidalilin khasin, kecuali yang tetap dengan dalil yang khusus. Nah, jadi ya kembali juga ke pasal 1 dalil. Nah, pasal pertama dalil, pasal kedua hikmah. Kalau hikmahnya juga ada pada yang lain, kembali ke pasal pertama dalil. Nah, gitu. Istilahnya kan nomor 1 patuh kepada ketua ya kan. Iya. Ketua tak pernah salah kan itu. Iya, kalau ketua salah balik ke pasal 1. Iya. Gitu. Nah, itu ya Pak. Kayak ketua semua orang Medan tuh kan. Wa syara'itu wujubiha sittatu asya. Syarat wajibnya zakat ternak itu 6. Jadi kalau yang 6 nih tak masuk, tak jadi dia. Yang al-islamu, Islam, wal hurriyatu, merdeka, wal milkut tam, kepemilikan yang sempurna, wan nisabu, nisab, wal haulu, haul, was saum. Saum itu pengembalaan, digembalakan. Jadi hewan tuh dia tuh memang diangon gitu, digembalakan, enggak di kandang dicarikan makan. Nah, beda dia. Karena kalau dicarikan makan biasanya untuk lebaran kan? Nah, untuk raya haji gitu. Iya, jadi dikasih makan di tempat gembala gitu. Mata ijtama'at hadhihi syurut, kapan terkumpul syarat-syarat ini, fala niza'a fi wujubi zakah, tak ada perdebatan pada wajibnya zakat. Kalau udah terkumpul yang 6 nih, wajib zakat. Wa wala 'alal ijma' mun'aqidun 'ala dzalik. Boleh jadi ijma' itu mun'aqid, terjadi. Boleh jadi ijma' itu mun'aqidun, ya, terjadi atas dzalik, wajibnya zakat pada 6 syarat tadi. Nah, gitu. Wahtaraza syekh bil Islam. Jadi syekh itu menjaga kewajiban zakat dengan kalimatnya apa? Islam.
mengecuali jadi ketika dia mengatakan syarat zakat itu 6, beliau menjaganya yang pertama dengan Islam. Dengan kata Islam. Taroza, menjaga, menjaga diri artinya. Anil kufri, dari kekafiran. Jadi Syekh menjaga ya dengan kata Islam dari kekufuran, mengecualikan syarat Islam dari kekufuran. Kenapa? Fal kafir, maka orang kafir. Jadi ketika dikecualikan, hasilnya apa? Orang kafir in kana asliyan fala zakata alaih. Kalau dia tuh kafir asli, nggak ada zakat atasnya. Waktu dia lahir dah kafir dia, dah bukan Islam, nggak wajib zakat. Nah gitu, jangan pula disuruh zakat, kan gitu kan? Orang kafir suruh sholat, tak boleh. Sedangkan orang azan aja tak boleh sholat, kan gitu kan? Apalagi orang kafir, kan itu. Limafhumi qaulis Siddiq, karena yang difahami dari perkataan As-Siddiq radhiyallahu anhu, hadhihi faridatus sadaqah allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal muslimin. Ini adalah kefarduan, sedekah yang Rasul fardukan ia ke atas orang-orang Islam. Nah, jadi khusus untuk orang Islam aja. Nah, gitu. Selain orang Islam tidak wajib zakat. Kalau gitu enak tak jadi Islam, Pak. Nah, salah ya kan? Siap-siap nanti kan itu. Dia tak wajib tapi siap-siap.